masuk ibadah lebih dalam lagi, kita mau doa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga hari ini Bapa. Sebentar kami akan ibadah Bapa, kiranya Kau menyertai Bapa dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan bagaimana aku harus mengatakannya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri untuk melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau menyertai hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang diucapkan oleh pamong kami bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu pagi ini melalui ibadah online di rumah masing-masing. Adik-adik, siapa yang pagi hari ini sudah bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke. Yuk, sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita berdoa. Semoga kita senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing sampai saat ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semuanya akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca dan merenungkannya. Biarlah Tuhan melindungi kami,
Tuhan memberikan kemampuan untuk kami boleh mengerti akan sabda firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, ampuni semua kesalahan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji dan kemuliaan hanya dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan terambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ke-19 yang akan dibacakan oleh Ibu Simon. Kita baca ya. Perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihlah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dan terima kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kemudian sambil memuliakan Allah di tempat suatu dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang itu tadi semuanya menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan selain daripada orang Samaria ini?" Lalu ia berkata kepada Yesus, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Ya, adik-adik, kita semua sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ada bagian yang sangat menarik dari bacaan tersebut. Ya, ketika hanya ada satu orang yang adalah orang Samaria yang kembali untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Setelah dia mengetahui dirinya telah sembuh dari penyakit kusta. Kira-kira adik-adik mengerti enggak apa penyakit kusta? Nah, penyakit kusta itu adalah pada saat itu orang Yahudi memandangnya bahwa penyakit ini penyakit yang menular. Penyakit yang dipandang itu adalah sebuah hukuman dari dosa orang-orang itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, adik-adik ingat apa yang bisa kita lakukan saat memulai sekolah minggu. Nah, hal yang sama juga kita lakukan saat kita selesai sekolah minggu, yaitu apa adik-adik? Kita berdoa. Apa saja yang kita doakan? Nah, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta Tuhan untuk memimpin dan menjagai kita baik di sekolah minggu maupun saat kita pulang dari sekolah minggu. Kita juga tidak lupa berdoa minta pertolongan dan juga berkat dari Tuhan. Nah, yang terpenting juga adalah kita berdoa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita selalu di dalam perlindungannya. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita mendengarkan cerita tentang orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, pada suatu hari tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Nah, di desa itu ada 10 orang yang menderita sakit kusta dan sangat parah.
Badan mereka penuh dengan luka yang pada saat itu menurut mereka tidak dapat disembuhkan penyakit ini. Bahkan jari dan kaki, tangan mereka juga ada yang putus. Penyakit itu memang pada saat itu benar-benar penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena itu merupakan suatu kutukan menurut orang Yahudi dulu. Lalu orang ini diusirlah, orang yang menderita penyakit kusta, dan melarang mereka untuk mendekati orang lain. Bahkan mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah mereka. Nah, tentunya mereka sangat sedih, bukan? Ketika 10 orang yang sakit kusta ini melihat Tuhan Yesus, mereka tidak berani mendekat karena dia merasa menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan Yesus karena penyakit kustanya tadi. Tetapi dia berdiri jauh sambil berteriak, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus melihat mereka dan Tuhan Yesus merasa kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Karena itu ia menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah mereka sudah sembuh atau belum dari penyakit kusta. Nah, adik-adik, mereka percaya bahwa pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakitnya. Sehingga saat itu juga mereka langsung pergi. Nah, saat perjalanan ke tempat imam-imam, mereka melihat bahwa penyakit yang mereka derita telah sembuh. Mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat sampai ke tempat imam-imam itu untuk menunjukkan bahwa penyakit kustanya sudah sembuh. Tetapi ada satu orang di antara 10 orang tadi tiba-tiba ingat bahwa dia telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia belum berterima kasih dan belum mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga ia tidak mengikuti 9 orang tadi, melainkan ia segera kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih. Ia sangat berterima kasih karena tanpa pertolongan Tuhan Yesus tentu penyakitnya ini tidak akan sembuh. Dan dia tidak akan bisa bertemu dengan keluarga yang mereka kasihi. Adik-adik yang terkasih, lalu kemana 9 orang yang lain? Nah, sepertinya mereka terlalu senang sampai lupa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana? Apakah Tuhan Yesus marah dengan ke-9 orang tadi? Oh tidak. Tetapi Tuhan Yesus lebih senang kepada 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas kesembuhan penyakitnya. Nah, demikian juga Tuhan Yesus akan senang kepada anak-anak yang tahu berterima kasih. Baik itu kepada Tuhan Yesus maupun kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik juga pernah mengucapkan terima kasih kepada mama, kepada papa yang sudah menjaga, merawat, memberi makan, memberikan pakaian, bahkan tempat tinggal yang nyaman, dan sebagainya. Juga kepada kakak, adik, teman-teman, dan siapa saja yang ada di sekeliling kita yang menyayangi kita. Nah, apakah adik-adik pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan melindungi adik saat tidur, saat adik-adik bermain, saat adik-adik belajar, bahkan di mana saja adik-adik berada. Tuhan Yesus selalu menyertai, Tuhan Yesus selalu melindungi dan menjagai di setiap langkah kaki adik-adik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga
kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Untuk memberikan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian persembahan yang Mama Papa berikan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih ketika pagi ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu tertanam dalam hati kami dan bisa bertumbuh dan bisa kami lakukan. Bagaimana kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada orang-orang terdekat kami, kepada mama, papa, pada bapak, ibu, kepada kakak, adik, kakek, nenek, kepada siapapun yang paling dekat dengan kami terlebih dahulu. Dan kami juga mudah berterima kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami ketika mereka melakukan sesuatu yang baik kepada kami. Mohon biarlah Roh Kudus menolong dan mengurapi sehingga materi yang khotbah yang kami dengarkan pada saat ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi hingga sampai pemerintahan yang paling bawah. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan Tuhan menolong, berikan kemampuan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tenaga medis. Tuhan menyertai dan melindungi mereka, berikan mereka kekuatan dan penyertaan. Begitu juga dengan keluarganya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tropodo, khususnya kami berdoa untuk KPHR, untuk anak-anak mulai dari pratama, balita, pratama, madya, remaja. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Ketika mereka harus belajar secara online pun Tuhan berkati. Ketika mereka harus belajar secara mandiri pun Tuhan berkati. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menjagai kesehatan mereka. Berkati juga setiap orang tua mereka, melindungi dan menjagai mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa pelayanan-pelayanan yang dilakukan di Jemaat Tropodo yang sedang dilakukan secara online pula. Tuhan juga berkati setiap pelayanan sehingga jemaat Tuhan juga boleh mendapatkan berkat dan didewasakan. Terima kasih Bapa di surga, jika sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami diberkati Tuhan di dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Demikian Tuhan seru doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Amin. Kita mau pujikan Aku Anak GKJW. Bagaimana
lagi teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.